malam Minggu, besok malam Senin. Hari ini ditunggu besok pengantin yang panen. Ini malam sangat luar biasa, kita tunggu-tunggu. Malam di mana anak cucu Adam menjalin tali silaturahim yang sangat kuat. Dengan apa? Dengan besok dilaksanakannya akad nikah. Dilaksanakannya pernikahan yang dianjurkan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita pengen punya keluarga yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ada orang tua ketika ngawinin anaknya, nikahin anaknya, doainnya yang kagak-kagak. Gua doain lu keluarga lu hancur sampai gede lu dasar anak. Ada begitu? Ada? Mana orangnya? Gak ada. Pasti kita semua jadi orang tua pengen ahlan wa sahlan guru saya. Ya Allah. Ya Allah. Ya guru. Ya guru. Dari sini lanjut. Saya emang begitu. Iya, belum teh, belum ada teh, belum air lagi masak. Ya itu belum. Tenang guru, tenang. Emang air putih kita biar hidup sehat di sini air putih gitu. Biarin aja itu air putih, mana bening banget itu, taruh cupang hidup itu. Ya nggak apa-apa itu. Kotak-kotak yang dibuka, suka nyatek kalau dibuka. Jangan dibuka ya. Setiap bisa duduk dulu guru saya ini. Satroni alhamdulillah datang, biar sehat walafiat beliau. Bagaimana tadi tuh? Nah, di dunia dan bahagia di akhirat, betul apa betul? Ada yang pengen rumah tangga main-main doang. Ada yang gitu. Ada pengen rumah tangga cuman sebentaran doang, gua kawinin 2 hari besok gua tinggal. Ada yang gitu. Pasti kita semuanya pengen hidup bahagia, pengen hidup sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang selalu kita dengar doanya. Biar enak, biar awet punya rumah tangga. Semuanya dikonsep dalam kehidupan beragama, dikonsep dalam kehidupan umat Islam. Bagaimana? Ngaji, kumpul sama ulama, ngikutin risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak apa enak? Enak, ahlan wa sahlan, marhaba ya. Enak semuanya. Semua itu butuh yang namanya apa? Yang namanya ilmu. Kalau yang namanya ilmu didampingin dengan ilmu agama, enak rumah tangga. Kita punya rumah tangga. Laki punya ilmu, ada ilmu agamanya. Biar kata nggak banyak, yang penting ngerti. Didampingin dengan ilmu agama, bini punya ilmu agama, enak banget Pak. Enak. Biar kata laki kurang ganteng, biarin. Yang penting dia sembahyang. Rumah tangga pakai ibadah, rumah tangga ada ilmu agamanya, enak. Semuanya enak. Kita pengen ya hidup rumah tangga. Adanya rumah tangga karena adanya rasa cinta dan sayang. Adanya rumah tangga karena ada rasa cinta dan sayang. Dengerin dapat dari sini. Adanya rumah tangga ada rasa cinta dan sayang. Kalau nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa sayang, ya udah kagak enak. Anyap Pak. Hanya rasa cinta dan sayang ditanamin dari sekarang, dari mulai kita perkenalan, tarupan. Kalau kata orang kids zaman now, pacaran. Kalau dalam bahasa kenalan pacaran, kita tanamin rasa kasih sayang. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita, jangan luntur. Ya kan kagak. Gila lagi pacaran, mesra banget. Mesra. Ya kan, 1 jam gue dibalas WA-nya ngambek. Ya kan, P dikirimin tuh. Ini enggak. Ya. Ini pacar kita handphonenya lobet, nggak dibalas-balas, ngambek apa enggak? Ngambek. Cintanya dari awal doang, jangan tanamin rasa cinta dan kasih sayang itu dari awal. Terus kita bina dengan apa? Dengan peraturan-peraturan agama, barengin dengan nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimakan kagak, wah lagi pengantin baru pengen nikah, lagi pacaran mah enak banget Bang. Ya Allah, kondangan bajunya kapelan, warna merah sama, ngatu tangan panjang, yang ngatu tangan panjang. Ya, sama ya. Wah, iya. Kakinya pacarnya pakai peci putih, perempuannya pacarnya yang perempuan pakai jilbab putih. Enak banget jalan gandengan, nggak mau kelepas. Ya Allah, tas diteng-teng gak ada isinya.
nggak ada isinya di teng-teng, jalan gagah banget, Wah, pacar kepleset ditangkap, wah tenang sayang ada aku. Wah, enak berpacaran, lagi pacaran, enak gak? Enak. Lagi baru nyuap rendang, pengen kentut, malu depan pacar, perut ngeblebek, wah depan pacar dua lagi. Iya, bisikin pacarnya, sayang, Aa mau ke kamar mandi dulu ya. Iya. Untuk di kamar mandi, malu lagi pacaran, rasa sayang dan rasa cinta masih ada menggebu-gebu di dalam hatinya. Ya Allah, gerimis hujan lewat situ tuh tadi, jalanannya legok tuh di jalan Mabes tuh. Wah legok banget, persis ke pinggir kali kita lewat. Ya kan, kanan kiri kandang kambing, becek, hujan. Ya Allah, ya kan, motor mogok, bensinnya habis, didorong. Ya Allah, pacarnya di atas motor, lakinya dorong. Wah, indah banget karena ada rasa cinta dan ada rasa kasih sayang. Ya kan? Wah, pacarnya bilangin, papa, ayang jangan kencang-kencang. Kenapa? Ecek, ecek. Ada ecek. Yang ecek kan lagi manja-manjanya, lagi pacaran. Ya Allah, mesra banget, enak banget, hati-hati yang ecek. Ya Allah, didorong, pacarnya nangkring di atas motor, motornya Mio, nangkring didorong, mati mogok. Ya Allah, mau kondangan kemari karena masih pacaran. Nikah, setelah pernikahan baru dah tuh ketahuan, mulai seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan punya dikaruniai anak, mulai anak 1 mulai ketahuan dalamnya dan luarnya. Ya Allah, yang tadi lagi kondangan malu-malu kentut udah nikah. Wah, lu kagak tahu dah. Ya betul, ada yang mencetut-cetutan. Mana orangnya? Wah, ya Allah. Iya, mencetut-cetutan, anak udah 3, rasa kasih sayang udah, rasa cinta dan sayang udah mulai ngebur. Ya Allah. Iya, bangunin laki pakai kaki. Bang, lihat jam bang, bego banget bang, gini hari bang. Ada yang begitu. Mana orangnya? Mana orangnya? Saya dari ujung sampai kemari nih, saya liatin dari tadi kayaknya laki serem-serem banget. Saya pengen tanya sama yang di sini semuanya nih ya. Bang, sering ngomelin bini apa diomelin bini bang? Ya kan nggak jujur. Sering ngomelin bini apa diomelin bini? Bingung nih. Ya, RT mana RT? Sering diomelin bini apa ngomelin bini RT? Wah, nggak diomel-omelin, itu namanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Enak, tanamin nilai-nilai ibadah di dalam rumah tangga kita. Ini ada sama nih namanya Septiani, siapa? Susanti. Waduh, pemain bulu tangkis zaman dulu. Susanti. Ya kan, yang raketnya melengkung. Nggak boleh diganti tuh raketnya tuh. Sekarang pensiun dia jadi tukang takoyaki. Mana Susanti? Mana pengantin tuh, pengantin. Ya Allah. Tanamin rasa nilai-nilai ibadah di dalam rumah tangga kita nih, Po Susanti. Nanti ketika selesai akad nikah, ketika ijab dan kabul dilaksanakan, dinikahkan sama bapaknya, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Susanti binti Bapak Siswanto. Ya dengan mas kawin, ya kan? Mobil Avanza sama pabrik-pabriknya dibayar tuh tunai. Ya Allah, itu laki yang namanya Bang Septian ya, namanya benar ya? Bang Septian sampai gemeter. Saya terima nikahnya dan kawinnya Susanti binti Bapak Siswanto. Saya namanya? Oh, Bapak Siswanto. Bapak Siswanto dengan mas kawin yang tersebut tunai. Ketika ijab dan kabul dilaksanakan, sampai 7 lapis langit bergetar. Karena apa? Perpindahan tanggung jawab seorang ayah kepada seorang suami. Ya Allah. Po Susanti besok udah ngelaksanain akad nikah, dinikahin sama lelaki idamannya, pindah tanggung jawabnya. Besok keluar rumah nggak pakai jilbab. Kalau sekarang keluar rumah nggak pakai jilbab, masih bapak emak yang nanggung. Besok keluar rumah nggak pakai jilbab, besok keluar rumah buka-buka aurat, lakinya yang nanggung dosanya. Laki yang nanggung.
laki yang nanggung, laki yang nanggung, laki yang nanggung. Ya Allah, segala sesuatunya tanggung jawabnya pindah. Langit bergetar, malaikat-malaikat penghuni langit dan penghuni bumi semua menyaksikan. Ya Allah, acara yang sangat sakral. Wah, nangis. Papa, tolong nikahkan dan kawinkan saya dengan putra, dengan lelaki idaman saya, Bang Septian Papa bin Pulan. Tolong dinikahkan. Mulai hari ini saya minta maaf apabila Susanti punya kesalahan. Papa dan Mama, manggil Papa Mama ya, Papa dan Mama kalau punya kesalahan, kehilapan, minta maaf, nangis, bocorin air mata. Ya Allah, anak udah dilepas ya, dilepas. Ya Allah, dipindahkan tanggung jawabnya. Abang Siswanto, Bapak Siswanto kemana? Ke lakinya Bang Septian, dipindahin tanggung jawab rasanya. Ya Allah, disitulah namanya letak-letak agama. Tanamkan rasa-rasa agama. Kalau pengen punya rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, tanami nilai-nilai agama di dalam rumah tangga kita. Ngikutin anjuran-anjuran guru. Ya, tadi saya dengerin tadi banyak yang diomelin bini, kayaknya bukan ngomelin bini. Wah, berarti suami-suami takut istri. Mana suami-suami takut istri ada? Oh Allah, mana ada nggak? Mana orang belum kawin lu, gue tahu. Lu kawin aja mah hadro itu. Iya, kalau ada sono ada kagak kawin udah rupanya udah 47 tahun main hadro terus, anaknya marawis. Kuat anaknya marawis sudah gitu dah. Ya Allah, nilai-nilai ibadah di dalam rumah tangga dari mulai nikah, awal nikah malam pertama terus sampai dikaruniai anak, tetap berbakti kepada kedua orang tua, tetap berbakti kepada suami juga lebih utama. Kalau laki, surganya ada di telapak kaki ibunya masih sampai akhir ayat. Kalau perempuan sudah berpindah, yang enak bagaimana? Yang enak laki jangan melarang istri untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sama begitu juga rumah tangga yang saling pengertian, ditanamkan nilai-nilai ibadah. Seorang istri jangan melarang bahwa suaminya ngasih nafkah kepada kedua orang tuanya, apalagi kepada ibunya. Rezeki makin berkah, rezeki makin. Kalau pengen rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, ada dua. Yang pertama, taat kepada Allah, taat sama Rasul. Taat kepada Allah, taat sama Rasul. Karena apa? Allah katakan, nih kita nih udah ikutin Al-Quran aja dah, ikutin Al-Quran. Suami istri bagaikan pakaian, ya, suami istri bagaikan pakaian tuh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tugasnya dan fungsinya pakaian? Yang pertama buat nutup aurat, nutup aib sesamanya. Ya, jangan ngomongin laki-laki nganggur, tukang mancing diomongin sama tetangga. Sampai ustazah pada tahu. Udah pada tahu. Wah, emang begitu ibu-ibu mah bang. Emang kita mungkin orang laki malah ngaji sebentar bang. Nggak kuat ngaji lama-lama bang, selonjoran bang. Nggak berapa kali ganti tempat bang kita mah kalau ngaji emang ya. Ya kalau kita ngaji nggak kuat lama-lama. Kalau mak ngaji bangun jam 8 udah nyetel mic. Jam 8 udah nyetel mic, setengah 12 baru bubar. Saya nggak tahu ngaji apaan itu. Saya nggak tahu ngaji apaan. Surat semuanya dibaca bang. Semuanya dibaca bang, sampai dibacain bang yang namanya laki. Wah ya, lu mah enak, bisa beli baju gamis gua laki gua menganggur. Iya, ngandelin gaji RT doang laki gua mah. Itu begitu. Saling menutupi dan saling melengkapi. Nikah itu bukan cari kesempurnaan, tapi membuat kesempurnaan. Bahasa orang Jatiwaringin, bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Ya, ayo dengerin aja udah. Enak gak? Karena apa? Masih ada rasa sayang di dalam hati. Ya Allah, kalau ngomongin nikah bang, ya Allah. Makanya saya datang duluan, saya senang banget nih majelis akad nikah. Ya Allah, enak banget bang, enak banget, jadi pengen lagi sama bang. Enggak, pengen hadir lagi. Jadi jangan didantain ini cuma. Ya Allah, enak banget. Ingat saya dulu pakai serenda begini ya Allah. Dan malam-malam nih udah gak bisa tidur bang, malam-malam gak bisa tidur nih.
Ya kok Susanti sama Bang Setia bilang nggak bisa tidur bang, nggak bisa tidur bang. Miring salah, anggurap salah, celentang salah. Ya Allah, lihat jam dikit-dikit, lihat jam lagi lama banget. Ajan subuh gitu. Mau malam pertama, ntar malam mau apa? Malamnya nggak bisa tidur. Besok setelah akad nikah begitu juga bang, kagak bisa tidur, nggak bisa tidur. As-salatu khairum minan naum. Ya ilah baru bangun pagi itu istighfar itu pakai tarhim belum tidur begitu. Kalau habis nikah dengar tarhim keduk banget bang. Giliran mau nikah bang, malamnya nih malam lama banget bang, ajan subuh lama banget. Ya kan tidur habis isya mendusin jam 10. Tidur lagi mendusin lagi jam 11 bang. Mendusin mulu bang, tidur kagetan bang, kagetan kayak bayi baru lahir. Tidurnya kagetan mulu, ya Allah nggak dibedong tuh bayi. Tidurnya kagetan. Ini adalah tanamkan nilai-nilai ibadah. Ayo dipesan buat Pak Susanji itu ada di belakang, dipesan. Kalau hidup mau berkah setelah rumah tangga, setelah kita ijab dan kabul, rumah tangga kita mau berkah, tanamkan nilai-nilai ibadah. Tanamkan nilai-nilai ibadah. Jangan pelit sama orang tua, jangan pelit sama orang tua, jangan pelit sama orang tua. Terus mertua adalah orang tua kita. Orang tua kita tetap orang tua kita. Tanamin ibadah di dalam rumah tangga kita. Taat sama suami udah selesai, udah hidup. Kalau taat sama suami enak banget. Taat sama suami ngojek siapin jaketnya sama patu pantopel sama dasinya, enak banget dong. Iya, laki mau mancing jorannya benerin, kailnya sangkutin. Gua bini soleh itu. Iya, bini juga lagi ngopi, enak banget ya kali besok mancing hari Minggu. Gua buru-buru bang, kita bang ngopo, buru-buru po, kita po ke dapur po, bikin umpan po, bikin umpan. Kalau mau masuk surga gampang. Buset dari mancing dulu. Ya. Tanamkan nilai-nilai ibadah, taat sama siapa? Sama suami. Yang pertama saling nutupin kita sama suami, istri saling nutupin. Yang kedua buat jadi kebanggaan. Rumah tangga adalah buat jadi kebanggaan kita tuh. Suami bangga punya istri, biar kata buta, gendut, hitam. Waduh, ya kan? Gak apa-apa bangga. Gua bangga sama bini gua. Ya Allah, gua mau berangkat, patu udah siapin, motor gua udah diselain. Enak banget gua udah pulang kerja. Ya Allah, pulang kerja gua udah dipijitin. Enak banget, gua bangga punya bini gua begitu. Biarin caplang hitam bau sari puspa sama autan, gak apa-apa. Yang penting bini gua bangga gua. Bangga. Begitu juga bini bangga sama laki. Biarin laki pendek, bogel, hitam, ya Allah. Yang penting duitnya banyak ya. Ya. Biarin laki pengangguran, yang penting duitnya banyak. Dan laki pengangguran duit nggak ada gimana? Bini mau cakep aja bang, bini kagak dimodalin, pelit banget, pelit sama bini, pelit sama bini. Ada orang pelit sama bini? Gak ada aja ini. Dan semuanya ada. Pelit sama bini ada. Ya Allah, pelit sama bini. Pengen bini cakep, gak dibeliin apa-apaan. Ya Allah. Ya tisu, jangan tisu. Tanamkan nilai-nilai ibadah. Ya tisu ya. Emang saya dari dulu makan tisu. Air belum. Ya apa? Ya ada guru saya ntar yang menerusin mas semua pernikahan beliau. Ya saya mah diundang ya, ngomong begini doang. Aku senang, mudah-mudahan saya berdoa dari tadi, astagfirullah ya Allah, kapan saya bikin punya tenda begini lagi ya Allah. Jadi pengen ya Allah, Ustaz Roni lama banget datangnya dah. Saya pengen minta doanya biar punya tenda lagi ya Allah, semuanya biar pada sehat gitu. Ya Allah, tanamkan nilai-nilai ibadah di dalam rumah tangga. Tanamkan nilai-nilai ibadah di dalam rumah tangga. Ikutin ajaran Nabi Muhammad. Laki sembahyang, bini sembahyang, laki ngaji, bini ngaji, rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kalau jauh dengan nilai-nilai agama, jauh daripada tuntunan Nabi Muhammad, bakalan ngelawan. Laki galak sama suami, laki galak sama bini, bini ngelawan mulu sama suami. Tiap hari berantem terus kerjaannya, kagak ada akur-akurnya. Ya Allah, udah kagak enak, enak gak bang? Gak enak. Pulang udah capek-capek, kita diomelin bini bang, enak bang.
Gak enak pulang capek-capek diomelin bini, dibego-begoin bini bang. Wah, bini mau ngaji, laki diperintah bang, ntar kalau gue pengen ngaji bang, ntar kalau anak lo pulang lo kasih duit 2.000 tuh di atas TV bang ya. Ntar kalau hujan gerimis hujan angkat itu bang ya. Lo jadi laki jangan goblok-goblok amat bang ya. Lo masal ngojek bang, gue dapet duit boceng bang, gue jadi laki lo bang. Jadi laki mangguk aja, laki mangguk. Karena apa? Tidak ditanamkan nilai ibadah. Karena apa? Karena di dalam rumah nggak mencerminkan daripada akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mau berkah? Baru nikah aja udah manggil dangdut yang begitu meleguan. Wah, dangdut. Nggak nyontohin Nabi Muhammad, nggak didoain, nggak ada malam tasyakuran. Ini alhamdulillah ada malam tasyakuran. Nggak ada malam tasyakuran. Malam tasyakuran Ustadz kagak diundang. Undang Ustadz cuma satu, peritnya luar biasa. Giliran ngundang artis banyak, 13 juta bang, organ tunggal bang, artis 4. Ya Allah, diundang bang, Ustadz mana tuh, amplop gocap lagi. Ya, pelit banget orang. Bagaimana mau sakinah mawaddah warahmah? Ya, Ustadz manusia, ya bang ya. Wah, ada siapa? Oh no, bang, siapa namanya, Bang Sutrisno ya. Mau kemana Abi? Karena Bang Sutrisno lagi ngundang buat ngapain? Lagi ngawinin anak ya besok. Alhamdulillah Abi, besok kita makan semur. Bininya Ustadz cium tangan bolak-balik. Hati-hati Abi, baca doanya jangan cepet-cepet. Dicium keningnya. Iya mama. Ya Allah, berangkat Ustadz. Gua baca doa khusyuk banget, orang Ustadz yang nggak ada lagi mana tuh. Orang pelit. Bagaimana sakinah mawaddah warahmah mau penuh dengan tuntunan Nabi Muhammad? Pelit. Wah, amplop gocap. Ya Allah, senang banget pulang gua besek 2. Pisang dikantongin warna hijau. Jumlah 2 sama Pak RT. Ada tuan rumah Pak Ustadz, jangan hati ya Ustadz ya. Ada RT datang enak ya, potong-potong 2 RT serang sebelah. Ya Allah. Iya. Ya Allah ya Ustadznya. Itu mana pisang belum matang rada keras. Nggak apa-apa, diteng-teng sama Ustadz jalannya gembira banget. Alhamdulillah nggak ada Ustadz lagi, lah dorongan gue kencang katanya. Berangkat. Assalamualaikum. Wah, 8:30 pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Abi, cium tangan lagi bolak-balik bininya Ustadz. Masuk dulu Abi udah. Wah, di bini yang solehang kan nanyain apa bang kagak. Abi gimana Abi tadi? Ya Allah, hajatnya itu yang tasyakuran rame. Alhamdulillah ya Abi, duduk itu apa kita makan bareng-bareng, besok kita jadi nyemur Bi. Alhamdulillah. Ya Allah, dibuka sama Ustadz, dibeset burung Garuda palanya copot. Kenapa? Amplopnya robek. Dibeset gocapannya robek. Ya Allah, nyalo ngapa sih ini kagak jadi kita nyemur? Kenapa? Ini gocapan robek. Ini namanya pelit. Ternyata besok ketika acara pernikahan, acara resepsi, dangdutnya bang luar biasa bang. Ya, ini acaranya di apa nih, jalan apa nih? Bambu Bulu. Nah, ini sound system di Bambu Bulu, suaranya sampai ke Gamprit. Wah, kencang banget. Wah, speakernya tinggi, panggungnya tinggi 2 meter. Wah, 2 meter. Artis nunduk. Ya Allah, artis 13 juta, manggil Ustadz gocap. Yang bawa ke akhirat, yang doain dia sakinah mawaddah warahmah. Ini pelit. Bagaimana mau ditanamkan nilai-nilai agama, ditanamkan nilai-nilai ibadah yang penuh dengan rasa cinta kepada Rasul, kalau kamu pewaris Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan entar kalau udah nikahan pakai tasyakuran, besok nyetelnya hadro gabusan enak, lagunya yang enak-enak. Ya nggak ada, tuh ada sound system doang, nggak, jangan pakai organ tunggal. Dan anak hadro tuh suruh pakai baju yang paling bagus. Besok diarak pengantin selesai tamu pada makan, main hadro itu baca ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin, enak bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak pakai patu dikit, biar pakai kain pakai patu, jangan pakai jeprik. Anak hadro jeprik beki lain sebelah. Jangan yang rapi. Ini baca sholawat biar rapi, yang wangi pagi-pagi ngarak pengantin wangi doa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madal ya wasi'al karami. Enak banget semua jamaah pada ngikutin. Doa lagi sama Nabi Muhammad. Enak apa enggak? Kalau sholawat enak apa enggak? Enak, ikutin semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
waghfir lana ma madal ya wasi'al karami. Wa pancong ada 5 dibungkusnya di dalam kain, lancongnya udah lama yang ngawinin orang lain. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana pohon doni batangnya sempal, ngambil aluk bakal timbangan, cari bini kudu setimpal biar enggak malu buat kondangan. Ya Rabbi bil Mustafa yang enak suaranya, yang enak apa sholawat lagi yang enak, lagi yang enak suaranya yang kencang, dan sholawat jangan pelan-pelan, sholawat yang kencang biar pada bisa berangkat haji. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madal ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana pohon benih dimakan kutu, rujak bebek enak rasanya, punya bini cuman atuh, ambegnya gede banget. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana burung pelatuk dimakan kucing, hati-hati bawa buntelan, mata ngantuk bikin pusing, panitia bikin kopi rada kentelan. Ya Mustafa lima qasidana waghfir lana tanamkan rasa nilai-nilai ibadah di dalam rumah tangga kita. Mulai sekarang Ustadz, saya mau udah tua Ustadz, cucu saya udah 13, anak saya udah 5 Ustadz, saya mau udah begini aja udah tua. Belum, nggak ada kata kesempatan telat, masih banyak kesempatan kita untuk tanamkan nilai-nilai ibadah di dalam rumah tangga kita. Besok akdu nikah, setelah akdu nikah, setelah daripada akad nikah dilaksanakan, Susanti bakti sama suami, bakti sama orang tua, punya rezeki jangan pelit-pelit sama orang tua, ngasih rezeki jangan hitung-hitungan kalau hidup mau berkah. Kalau hidup mau berkah. Iya nih ibu-ibu nih, taat sama suami bu, taat sama suami, jangan melawan sama suami. Ya, semuanya tanamin. Laki baru pulang jangan ditanyain duit. Kalau laki lagi ngeluh pegang bibirnya, Papa, masih ada Allah di sekeliling kita, masih ada Allah yang terus memberikan rezeki kepada kita, nggak boleh ngeluh. Wah, ada bini begitu, mana orangnya? Ada. Mulai sekarang, ayo nih besok nih Pak Susanti nih pengantin baru yang sangat luar biasa, enak pengantin baru. Malam pertama malu-malu, malam kedua matiin lampu, malam ketiga PRT emaknya gak ada yang tahu. Urusan dia, ya Allah enak. Tanamkan nilai-nilai ibadah. Ya, suami lalai sholat kita ingetin papa sholat. Biar apa? Biar rezeki kita lancar. Jangan minta duit ya Pak ya. Jangan minta duit sama suami, Bu. Jangan minta duit sama suami. Mintanya sama Allah. Teriak di kuping suami, beras nggak ada ya Allah, gas habis, kontrakan belum bayar, ya Allah kasih yang namanya laki saya duit, gitu ya. Tanamin nilai-nilai ibadah di hadapan mana, di dalam rumah tangga, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yuk sama-sama buat diri kita, buat yang baru maupun yang udah pemain lama, masih buat pemain lama di sini.
pemain lama, ayo tanami nilai-nilai ibadah. Ya, jadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga buat pakaian. Buat pakaian gimana? Menutupi aib satu sama lain untuk menjadi kebanggaan buat diri kita. Tanamkan di dalam rumah tangga kita sekali lagi ibadah, cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah akad nikah orang tua jangan ikut campur urusan rumah tangga anak. Kalau salah dibilangin, jangan diojok-ojokin yang kagak-kagak. Ini banyak yang paling diojok-ojokin. Sehingga apa? Baru 2 bulan, baru 3 bulan menikah, pisah. Gara-gara apa? Orang tuanya ngojok-ngojokin. Jangan orang tua hanya memantau, anaknya salah kita bilangin. Itu ditanamkan nilai-nilai ibadah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Jangan tinggalin sholat, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada mertua. Insya Allah hidup kita bakalan berkah di dunia sampai akhirat. Duit kita makin berlimpah, rumah tangga tenang banget, adem. Rumah tangga adem, harta nggak jaminan bikin rumah tangga kita tentram. Ya, nggak jaminan duit banyak, nggak jaminan Bu. Jangan doain laki duit banyak Bu. Jangan doain laki duit banyak, duitnya berkah. Duit laki banyak, yang ada di pikiran kawin lagi biasanya. Ya kan? Duit banyak, tapi duitnya berkah. Insya Allah dia takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diamalkan surat An-Nisa. Takut sama Allah. Ya, masna wasulasa warubah sama. Duitnya yang penting berkah. Ya, tanamkan nilai-nilai ibadah. Nanti penjelasan banyak panjang sama guru kita Ustaz Rodi Al-Aswad. Saya nggak bisa lama-lama karena habis ini masih mau terbang lagi. Ya, bisa ada acara satu lagi, saya nggak bisa makan dulu. Mohon maaf, mohon redonya kepada para asatid. Dan terus tanamkan ibadah di dalam diri kita, pemain lama, pemain baru. Terus nggak ada kata telat, masih banyak kesempatan sampai napas kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad dan roh kita berpisah, itu sudah akhir, kita baru telat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ceramah di depan guru kadang greget juga ya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf guru nggak bisa lama-lama dan nggak bisa duduk lagi, nggak bisa makan lagi. Ada itik dimakan tikus, larinya ke atas genteng itu cari plastik buat bungkus, habis dibungkus di tenteng ya. Jadi begitu, itu aja yang dapat saya sampaikan. Guru-guru kita semuanya sehat walafiat. Besok kita baca Fatihah dulu dah. Besok acaranya lancar dari awal sampai akhir. Jadikan keluarganya nanti setelah menikah sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan cahaya Nabi Muhammad, penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapaknya sehat walafiat, semuanya keluarga besarnya sehat walafiat. Orang-orang tua yang sudah pulang ke rahmat Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan menjadi satu kebanggaan ketika anak dan cucunya melaksanakan akad nikah, cucu-cucunya, kakek-kakeknya, neneknya, mudah-mudahan diberikan terus pancaran rahmat dan nur daripada nurnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna wa lil muslimin amin. Mohon maaf gak duduk lagi karena masih perjalanan ke Cempaka Putih. Mohon maaf ya. Jadi langsung berangkat. Ustaz Mulyadi terima kasih sudah undang, sudah bisa silaturahim ke sini. Bapak-bapak yang punya anak ingin dipondokin, insya Allah bulan September atau Oktober, pondok pesantren mini di Majelis Taklim Ziyadatul Anwar Gangpret sudah dibuka. Ya, ada kamar santri, pendaftarannya sampai 15 santri. Insya Allah pendaftaran kita buka mulai bulan September, karena besok bulan Juli akan mulai pasang takar ayam. Insya Allah ada santrinya sebanyak 15 orang. Doain dulu ya, biar saya begini-gini punya santri. Ya, santri perosotan deh, ntar saya jadiin perosotan sama main gundu aja, nggak saya jadi ngaji. Yang penting kalau punya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak pengen dititipin, usianya ukuran lempangan lulusan SD. Ya, lulusan SD sampai gede ya. Kalau yang kecil-kecil saya belum. Kenapa? Belum ada yang ngurusin. Jadi gitu ya. Jadi lulusan SD yang nggak ada biaya atau yang pengen anaknya masuk ke pesantren ada di Gangpret Madrasah apa tuh namanya,
Madrasah Ziyadatul Anwar Al-Husaini. Insya Allah September kita akan mulai pembukaan, kita mulai buka pendaftaran, dan tahun ajaran baru kita baru mulai masuk untuk santri 15 orang untuk santri laki dan perempuan. Ya doain ya Pak ya, biar saya punya madrasah, biar lancar pembangunannya, gak ada halangan. Insya Allah semuanya ya, saya minta semuanya yang punya handphone sedekah, yang punya handphone sedekah nih semuanya, sedekah subscribe. Ya jangan sedekah ini bu, yang punya handphone Android, saya nggak minta duit, saya minta sedekah subscribe. Ya saya punya channel YouTube lagi berkembang, saya nyari duit sama orang luar negeri aja lah. Ya saya lagi ngembangin channel YouTube namanya Petualangan CGI. Ya cari di situ Petualangan CGI, tonton semua video-video ceramah saya dan vlog-vlog saya. Untuk apa? Untuk sedekah. Ya sedekah apa? Sedekah untuk pembangunan madrasah daripada Ziyadatul Anwar Al-Husaini Gamprit Pondok Gede Bekasi. Ya yang punya handphone di subscribe, namanya channelnya Petualangan CGI. Ya GI gelar daripada saya punya guru, yaitu salah satu guru saya, banyak diantaranya yang memberikan nama GI ini. Ya banyak bertanya-tanya, namanya Eko Suwono, nama Jawa tapi orang Betawi. Nah ini panjang ceritanya, kalau mau dengar ceritanya itu ada di channel saya. Insya Allah biar pada paham kenapa nama saya Jawa, karena orang Betawi nggak ada yang jadi presiden. Doa engkong saya biar nama Jawa biar bisa jadi presiden. Sampai kiamat juga ada yang namanya presiden. Kalau kata engkong saya pasti belakangnya O. Ya pasti belakangnya O ya. Kalau ya kenapa Jawa mulu, nggak Betawi? Ya Betawi jangankan jadi presiden, jadi RT aja tukang ngambek. Ya Pak ya, kalau Jawa Pak enak Pak, lembut ya, di demo besar-besaran, dikritik, dihina, dicaci maki, enggak aja dong gitu ya. Dikata kong saya doain, dia didoain sama kong saya suatu saat lu bakal jadi presiden. Kita nggak tahu presiden apa, saya belum tahu maksudnya sampai sekarang. Ternyata presiden, mudah-mudahan jadi presiden rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf nggak bisa duduk lagi karena alhamdulillah selesai corona undangan makin banyak Ustaz. Alhamdulillah. Yang corona kemarin habis lah kita dah, udah bisa diceritain, Ustaz cuma tawa doang udah. Yang nggak bisa diceritain mana bini dua, ya Allah, bingung kerja kagak, ceramah kagak, tahlil kagak, ngajar kagak, wah bingung mau ngojek aplikasinya nggak ada, ya mau saya nggak bingung udah pokoknya ya alhamdulillah selesai covid udah normal, alhamdulillah undangan ada lagi, alhamdulillah bisa bangun pondok pesantren mini, bisa bangun madrasah dari hasil dakwah saya. Ya saya nggak minta duit sama jamaah, saya minta subscribe-nya. Nah kalau enggak hati-hati nanya sama tadi tuh fisik-fisiknya mau subscribe apaan sih? Subscribe hanya cucunya, ada tulisan tuh di situ tuh, jangan buka YouTube bukan nonton YouTube, ntar engkongnya dipandu ya. Kalau engkongnya punya handphone, engkongnya dipandu, engkongnya diajarin ya, engkongnya diajarin subscribe. Kalau engkong nggak ngerti subscribe, engkongnya diajarin subscribe. Ya, Petualangan CGI tolong di subscribe. Saya minta itu aja dengan niat bismillah, ya Allah saya bantu daripada Madrasah Ziyadatul Anwar Al-Husaini. Jadi subscribe, insya Allah subscribe-nya banyak, yang tayangnya alhamdulillah udah mulai meningkat, tinggal subscribe-nya doang yang belum. Kalau memang itu udah jadi, insya Allah buat dananya untuk pembangunan madrasah, saya lagi ngebebasin tanah juga kurang lebih 189 meter lagi ya. Gak minta duit, minta doanya aja dan minta subscribe-nya. Ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.